Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya masih sehat ya. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih ya. Langsung saja kita lanjutkan materi di hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas materi pembelajaran pertama, berarti hari ini kita lanjutkan dengan materi di pembelajaran kedua, masih tentang aku dan cita-citaku. Oke, next. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nah, tahu nggak kalian apa judul lagu yang barusan Mbak udah nyanyikan? Ya, judulnya adalah Indonesia Pusaka. Nah, hari ini kita akan belajar salah satunya adalah tentang lagu, tapi kita fokus pada tempo lagu. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang jenis rima dalam puisi dan belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Siap? Oke, good. Nah, sebelumnya tempo lagu itu apa sih Pak? Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Jadi lagu kan bermacam-macam. Ada yang dinyanyikan dengan sangat cepat, ada yang sangat lambat ya. Tergantung pada biasanya isi lagunya. Kalau lagu yang bahagia, senang, biasanya temponya lebih cepat. Kalau lagu-lagu sedih, biasanya temponya lebih lambat. Nah, langsung saja kita coba lihat, amati contoh lagu. Di sini ada lagu Indonesia Pusaka. Kalau kalian lihat di bagian pojok kiri atas ada tulisan namanya moderato. Nah, moderato ini menunjukkan tempo lagu tersebut. Nah, di lagu lain, contohnya di lagu Indonesia Tetap Merdeka atau Sorak-Sorak Bergembira, di bagian kiri atas ya ada tertulis Allegro con fuoco. Nah, itu juga menunjukkan tempo dari lagu tersebut. Nah, sekarang kita cari tahu kira-kira artinya apa sih istilah-istilah tersebut. Nah, jadi tempo lagu itu ada banyak sekali macamnya. Diistilahkan dengan berbeda-beda. Contohnya di situ ada largo. Largo berarti lagunya bertempo lambat sekali. Lento lebih lambat, adagio lambat, andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, vivace lebih cepat, dan presto cepat sekali. Ya, inilah tempo atau macam-macam tempo pada sebuah lagu. Biasanya kalian bisa melihat temponya itu di bagian atas setelah judul lagunya ya. Jadi dari situ kalian tahu harus bagaimana menyanyikan lagu tersebut. Kalau lagunya vivace berarti ya harus cepat nyanyikannya, atau allegro juga cepat. Tapi kalau tertulis adagio atau largo berarti menyanyikan dengan tempo lambat. Oke, sampai sini paham? Oke, good. Nah, tadi kan Pak udah contohkan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ya. Di situ ada lirik Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Itu ada yang kurang ya, bangsa harusnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa lagu ini bisa kita pakai untuk belajar tentang puisi. Nah, apa tadi yang kita belajar dari puisi hari ini? Yakni tentang rima. Masih ingat kemarin apa itu rima? Rima merupakan persamaan bunyi pada setiap akhir baris puisi untuk menentukan sebuah rima sebuah puisi. Perhatikan huruf vokal terakhir di setiap baris. Nah, kalau di contoh itu ada beta, jaya, kala, bangsa. Semua kata tersebut berakhiran huruf vokal A. Nah, maka
bagaimana Pak rimanya? Nah, rimanya adalah AA AA. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi bukan karena huruf akhirannya A maka temponya si sajaknya atau biramanya AA. Kalau berakhiran I berarti I tidak, tapi istilah terima atau sajak itu menggunakan istilah huruf A dan B saja. Ya, kalau sama berarti dibuat A. Kalau ada yang berbeda maka kita pakai A dan B. Sampai sini paham ya? Coba kita perhatikan lagi, di situ ada contoh penggalan puisi juga. Aku ingin menjadi ilmuwan, kamu ingin menjadi pengajar. Dia ingin menjadi budayawan, berbeda adalah hal yang wajar. Nah, di situ huruf vokal terakhirnya semuanya A. Tapi bukan berarti rimanya atau sajaknya itu AA. Kenapa? Karena setelah huruf vokal masih ada huruf yang mengikuti, yaitu huruf konsonannya. Nah, di situ ada A yang pertama diikuti dengan N jadi an, yang kedua diikuti R jadi R, yang ketiga sama dengan yang pertama, dan yang keempat sama dengan yang kedua. Maka kita istilahkan rima atau sajak puisi di atas itu AB ya, karena yang pertama sama dengan yang ketiga, yang kedua sama dengan yang keempat. Jadi AB ya. Sampai sini paham? Oke, next kita coba lagi. Nah, selain rima atau sajak AA dan AB ada juga puisi yang berirama atau bersajak AABB atau ABBA. Nah, coba dari puisi di bawah ini, coba kalian cari tahu kira-kira sajaknya atau rimanya apa ya. Kupu-kupu terbang di atas taman bunga, sesekali hingga pada cantiknya bunga, untuk sekedar menghisap sari-sari sambil menikmati suasana pagi hari. Nah, dilihat di situ jelas di huruf vokal terakhir ada bunga, sari, hari. Nah, kata pertama itu A, kata kedua A, kata ketiga itu I, kata keempat I. Maka rimanya adalah AABB. Oke, paham ya? Next, kita lanjutkan. Nah, di situ kan tadi di puisi terakhir ada puisi ya. Kira-kira isinya apa sih puisi itu? Menceritakan tentang apa puisi tersebut? Di situ menjelaskan tentang kupu-kupu ya. Sebelumnya kita sudah belajar yang namanya daur hidup hewan ya. Dimana ada daur hidup ayam ya, kemudian kambing, kupu-kupu dan katak ya. Sekarang hari ini kita fokus di daur hidup kupu-kupu. Bagaimana sih daur hidup kupu-kupu? Seperti yang baru contohkan kemarin, daur hidup kupu-kupu berawal dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, dilanjutkan menjadi kepompong ya, atau pupa. Dari pupa itu akan keluar yang namanya kupu-kupu muda, hingga tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Apakah ada hewan lain yang daur hidupnya sama dengan kupu-kupu Pak? Ada. Contohnya adalah nyamuk. Nyamuk itu berawal dari telur, kemudian jadi larva atau jentik-jentik yang bisa kalian lihat di air yang menggenang ya. Dan larva ini akan berubah jadi pupa, dan dari pupa akan keluarlah nyamuk. Nah, jadi hampir sama. Jadi mengalami fase pupa atau fase tidur, fase puasa atau fase peralihannya ya. Maka keduanya ini mengalami yang namanya metamorfosis ya. Masih ingat ya istilah metamorfosis? Oke, good. Coba kalian cari tahu apalagi kira-kira yang mengalami perubahan atau daur hidup seperti kupu-kupu dan nyamuk. Nanti dibaca lagi di bukunya ya. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap sehat ya. Jangan lupa 3M ya, memakai masker, rajin-rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.